Masyarakat banyak berbondong-bondong menuju masjid. Ketika azan dikumandangkan, Menjangan Wulung tidak suka melihat kondisi tersebut. Akhirnya mencari tahu kenapa banyak orang datang ke masjid. Rupanya suara azanlah yang menyebabkan mereka datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rupane iki sing dadi penyebab wong Cirebon pada ning masjid. Yen mengkonon ingsun kudu gawe siasat nyegah wong Cirebon aja sampai pada ning masjid. Akhirnya Menjangan Wulung melancarkan siasat liciknya agar azan tak berkumandang lagi di masjid. Melalui kesaktiannya, Menjangan Wulung menaruh racun di atas masjid. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan kisah 7 muazin di Masjid Cipta Rasa Cirebon dengan judul Cerita 7 Muazin di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki tradisi unik, yakni adzan pitu alias azan 7 saat sholat Jumat. Sesuai namanya, azan 7 dikumandangkan serempak oleh 7 muazin yang semuanya pria. Azan 7 bagian dari tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang silam. Salah seorang muazin azan 7 yang juga pengurus DKM Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Muhammad Ismail, berkisah soal asal-usul tradisi tersebut. Menurut Ismail, azan 7 merupakan siasat Nyimas Pakungwati, istri dari Sunan Gunung Jati, saat Masjid Agung Sang Cipta Rasa mendapat serangan dari Menjangan Wulung. Ismail menceritakan Menjangan Wulung merupakan tokoh sakti yang cemburu lantaran banyak masyarakat Cirebon berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ornamen masjid ini yang kental dengan agama Hindu membuat masyarakat penasaran untuk datang ke masjid. Terlebih lagi saat azan dikumandangkan, masyarakat yang saat itu belum memeluk agama Islam sangat penasaran dengan suara azan ini. Menjangan Wulung ini tidak suka dengan kondisi tersebut. Akhirnya Menjangan Wulung mencari tahu kenapa banyak orang datang ke masjid ini. Kesimpulannya, karena azanlah mereka berbondong-bondong memasuki masjid. Akhirnya Menjangan Wulung melancarkan siasat liciknya agar azan tidak berkumandang di masjid melalui kesaktiannya. Kemudian siasat itu dilancarkan dan Menjangan Wulung menaruh racun di atas masjid. Racun itu bereaksi ketika ada orang azan, dan racunnya menyerang pada muazinnya yang menyebabkan muazin sakit, yang akhirnya tidak bisa azan lagi. Kemudian Nyimas Pakungwati memerintah agar muazin itu jangan satu.
Instruksi Nyimas Pakungwati pun langsung dilaksanakan. Azan pun dikumandangkan oleh 2 orang, namun tetap tidak bisa menghindar dari serangan racun yang dipasang oleh Menjangan Wulung itu. Kemudian sampai 6 orang yang azan tetap saja terkena serangan racun dari Menjangan Wulung, yang kemudian bertambah lagi menjadi 7 orang. Ternyata azan dikumandangkan sampai selesai, tidak ada serangan racun yang mengenai para muazin. Saat azan dikumandangkan oleh 7 muazin, tiba-tiba dari atap masjid terdengar ledakan keras dari racun milik Menjangan Wulung. Azan 7 pun berlanjut setiap kali sholat 5 waktu, tujuannya untuk mengantisipasi serangan susulan. Setelah sudah kondusif, azan 7 dialihkan hanya untuk sholat Jumat saja, dan sampai sekarang masih dikumandangkan. Pada awalnya, muazin yang dipilih untuk mengumandangkan azan 7 adalah para jemaah masjid. Karena kondisi terdesak, sejumlah muazin terkena serangan racun. Saat ini, muazin azan 7 merupakan keturunan dari muazin terdahulu. Adapun tentang sejarah berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, namun menurut Ismail tidak banyak literatur yang menjelaskan secara rinci tentang sejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ismail menyebutkan masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1480-an. Pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa ini inisiatif Sunan Gunung Jati untuk dihadiahkan kepada istrinya, yaitu Nyimas Pakungwati. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Ukuran tiangnya besar-besar. Arsitektur masjid tersebut ialah Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Pada awalnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini bernama Masjid Pakungwati. Namun masjid berubah sekitar tahun 1970-an karena merupakan persembahan untuk sang istri dari Syekh Sunan Gunung Jati. Batur sedulur sekampung, demikian kisah 7 muazin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.